Kalau kita mengatakan percaya kepada Yesus, pisteo, kita menyerahkan diri kepada Yesus. Kita ikuti jalannya. Kita mengenal dia sebab dialah model manusia yang harus kita pahami, kita kenakan dalam hidup kita. Sehingga setiap orang percaya harus sampai kepada satu level, satu titik yang dibahasakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan Erastus lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini perjuangan yang berat di mana kita harus membunuh monster di dalam diri kita. Harus menyalipkan daging kita. Sebab kalau kita tidak menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu kita, kita tidak bisa dimiliki oleh Allah. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara milik Tuhan? Saudara pasti jawab amin. Siapa yang mau dimiliki setan? Tetapi saya akan menambah pertanyaan berikut. Apakah engkau telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsumu? Jika tidak, sayang Allah tidak bisa memiliki dirimu. Sebab engkau masih memiliki dirimu sendiri. Apa yang kau ingin katakan, kau katakan. Apa yang ingin kau beli. Kau mau pergi kemana, kau melangkah. Kau mau buat apa, kau buat. Engkau tidak pernah serius memperkarakan segala hal yang kau lakukan untuk Tuhan. Orang yang menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya adalah orang-orang yang telah hidup hanya untuk satu kepentingan. Tuhan itu kepentinganku. Sehingga satu kata pun tidak perlu dan tidak boleh kita ucapkan jika itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah atau tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Tidak salah menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Tidak salah memberikan warisan berupa uang dan lain-lain. Tapi satu hal yang orang tua harus tahu, bahwa kita tidak bisa melindungi anak kita 24 jam. Kita bisa melindungi anak kita kalau kita mengungsikan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih itu kepada Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Jadi kesucian hidup orang tua, kesalehan hidup orang tua itu memagari anak-anak. Menyenangkanmu Tuhan Yesus, Engkau masih dapati kami di sini, mengasihi Engkau, menghormati Engkau, Bapa di surga. Biar kami membanggakan di hadapan-Mu, membanggakan hati Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri bagi kami semua. Bapa, Engkau disenangkan oleh kami. Naluri manusia itu tidak mau menderita, mau senang. Bukan tidak mungkin pendeta seperti saya juga mau senang, jangan menderita.
Apalagi dari muda sudah melayani Tuhan, ya kan? Dari muda saya melayani Tuhan, saudara. Dulu muda sekali, tahun 1977 sudah menginjil, saudara. Kenapa tidak istirahat saja, mulai merasakan atau menikmati pensiun, lalu memikirkan rumah di pinggir kota yang ada pohon-pohon besarnya, lalu membuat, ya kalau bukan kolam renang, kolam ikan lah yang besar. Saya akhirnya tutup dengan pemikiran, aku memilih pulang. Jadi itu paling aman. Nggak ada kok orang pengen pulang buru-buru. Tapi saya memilih pulang. Supaya aku tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Pernahkah saudara merasakan kehidupan kekristenan saudara itu tidak menggairahkan? Karena kehidupan kerohanian atau kekristenan kita tidak menggairahkan, maka banyak objek lain yang attract kita, menarik perhatian kita, saudaraku. Jadi kita bangun tidur itu digairahkan oleh sesuatu. Seperti misalnya hari itu mau jalan-jalan keluar kota. Hari itu akan mendapat jabatan baru, hari itu akan bertemu dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jika gairah hidup kita tidak tertuju kepada Tuhan, itu berarti ada sesuatu yang salah, saudara. Nah, kalau saya digairahkan oleh semangat mengajar, misalnya karena saya dosen, jadi saya bangun tidur, saya bergairah untuk mengajar hari itu. Atau melakukan sesuatu, walaupun itu di lingkungan pekerjaan rohani atau di lingkungan gereja. Tetapi kalau dasarnya tidak untuk menyenangkan Allah, itu pasti untuk diri sendiri. Kita harus berkata, Bapa, perasaanmu lebih berharga dari perasaanku. Saya percaya kalau kita memiliki prinsip itu seperti yang saya jalani, kita akan berhati-hati dengan kata yang kita ucapkan. Karena kita menjaga perasaan, Bapak ada di dalam hidupku, Bapak ada di dalam kehidupan kita, dia hadir di sini. Kita tidak sembarangan. Ya. Kita tidak sembarangan mengambil keputusan, sebab keputusan kita itu akan sangat penting, apapun ya, keputusan besar atau kecil, karena ini terkait dengan perasaan Allah. Apapun yang kita lakukan itu menjadi sangat berarti, saudara. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi, saudara, bukan jenis kegiatan itu yang menentukan nilainya. Tetapi motivasi kita melakukan suatu pekerjaan. Walaupun jenis pekerjaan itu bukan sesuatu yang bernilai di mata manusia, tetapi kita lakukan dengan hati yang mengasihi Allah karena kita mau menyenangkan hatinya. Itu menjadi bernilai, saudara. Itu harus kita lakukan setiap hari. Menjadi irama hidup kita yang tetap, yang permanen, saudara. Sampai, saudaraku, apapun yang kita lakukan itu otomatis, saudaraku. Kita menghubungkannya dengan perasaan Allah. Otomatis, saudara. Dan kita akan merasa pada saat mana kita menyukakan dia. Ya, ada saat-saat tertentu ketika kita melakukan suatu perbuatan dan kita merasa, dan pasti demikian, Allah disukakan. Waduh, kita bisa menangis terseduh-seduh, saudara. Kita bersyukur karena kita mendapat kesempatan untuk menyukakan hati Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya itu akan menjadi habit.
kebiasaan, dan semacam edik. Kita kecanduan. Kecanduan menyenangkan hati Allah. Dan itu akan menggairahkan sekali, saudara. Karena ketika kita menyenangkan hatinya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukakan hatinya, ada kegembiraan di hati kita. Ada sukacita. Dan kita menjadi edik karena hal itu. Nah, ada orang yang edik untuk memuaskan diri sendiri. Ada orang yang kecanduan memuaskan diri sendiri. Tapi ada orang yang kecanduan untuk memuaskan hati Allah. Dan betapa berbahagianya kita yang kecanduan menyenangkan hati Allah. Nah, sampai pada tingkat edik ini, waduh, ini prinsip Tuhan Yesus bisa kita kenakan secara benar. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak semua orang Kristen benar-benar menghargai kesempatan ini. Sehingga mereka masih menjaga perasaan diri sendiri. Dan kalau dia sudah menjaga perasaan diri sendiri, dia akan menjaga perasaan orang lain juga tentunya. Bukan demi Tuhan, tapi demi dirinya. Demi keuntungannya. Kalau kita menjaga perasaan Allah, kita pasti juga menjaga perasaan orang. Tapi bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Allah yang pertama. Dan untuk kebaikan orang yang kita jaga perasaannya. Jadi perasaan Allah itu satu-satunya perasaan yang kita jaga. Dan itu lebih berharga dari perasaan kita, lebih berharga dari semua uang dan harta yang kita miliki, lebih dari perasaan siapapun, saudara. Nah, dengan kehidupan seperti ini, saudara akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Allah tahu kita menjaga perasaannya. Tuhan tahu kita membuat istimewa dia. Tuhan tahu. Ya. Orang berkata, Tuhan aku istimewa di matamu. Oh iya. Apakah dia istimewa di mata saudara? Saudara berkata, Tuhan aku istimewa di matamu. Aku berharga di matamu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan berharga di mata saudara? Kalau Tuhan berharga di mata saudara, saudara akan menjaga perasaannya. Saudara akan menghargai perasaannya lebih dari segala hal. Tidak ada yang kita harapkan di bumi ini. Tetapi dengan berprinsip tidak ada yang kita harapkan di bumi ini, kita jadi berani menghadapi apapun. Berani menghadapi apapun termasuk kematian. Dan ketika kita tidak mengharapkan apapun dari bumi ini, maka rasanya gula lebih manis. Rendang rasa lebih lezat. Bahkan nasi dengan ikan asin pun juga lebih terasa nikmat. Tidak ada ikatan. Naik mobil pribadi boleh, numpang mobil orang bisa, naik bus juga senang. Makanya kalau saya ketemu orang apa kabar ya, bisa dilewati. Itu kata yang paling bagus. Bisa dilewati. Jangan berharap masalahmu itu harus selesai sesuai skenariomu. Tapi prinsipnya bisa lewat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Cukup itu. Itu cukup. Saudara pasti mengalami hal ini. Ekonomi yang tidak kunjung pulih, rumah tangga yang tidak kunjung pulih, masalah yang tidak kunjung habis. Saudara pasti mengalami hal-hal seperti itu. Nah, jika saudara mau mengerti, mau memahami bahwa melalui semua itu Tuhan mau menguji kita. Apakah kita tetap mempercayai Dia? Percaya itu bukan hanya mengaku Dia itu Tuhan, Dia juru selamat, Dia baik. Tapi juga mempercayai jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mempercayai manuvernya, gerakannya, tindakannya, saudara. Yang melampaui pikiran kita. Sering kita tidak mengerti. Tetapi itulah cara-cara Allah untuk mendewasakan kita, saudara. Jadi jalan itu tidak mudah, saudaraku. Dan saudara pasti tahu kok yang begini. Tapi masalahnya saudara menerima tidak. Menerima tidak keadaan di mana Tuhan membiarkan kita
dalam keadaan yang seakan-akan dia tidak ada. Ya, dan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang pantas untuk dipercayai dalam keadaan di mana seakan-akan dia tidak ada. Jadi kalau ada tanda-tanda dia nyata, ada tanda-tanda kehadirannya, tanda-tanda pertolongannya, mempercayai dia itu mudah. Tetapi ketika tidak ada tanda-tanda kehadiran Allah, tidak ada tanda-tanda dia menolong kita, tapi kita tetap mempercayai dia. Nah, itu yang luar biasa. Gereja mula-mula dalam aniaya menghadapi hal seperti ini. Dan mereka lulus. Yesus sendiri di kayu salib menyatakan satu jeritan. Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara. Tetapi kemudian dia mengakhiri dengan pernyataan, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Yang penting kita jangan mencurigai Allah. Dalam keadaan bagaimanapun, jangan mencurigai dia. Allah akan tersanjung ketika kita dalam situasi-situasi sulit, dan kita tidak melihat kehadirannya, kita tidak melihat pertolongannya, kita tetap percaya kepadanya. Itu kita menyanjung dia. Dia agung sekali, saudara. Walau keadaan sekitar kita tidak menunjukkan gejala-gejala Allah itu hadir, tidak menunjukkan gejala-gejala Allah itu ada, kita tetap percaya kepadanya. Banyak orang Kristen bangga ketika bersaksi, usahanya mau ambruk, dia berdoa, lalu Allah pulihkan. Wah, dengan bangganya dia menunjukkan bahwa Allahnya hidup dan perkasa. Ketika sakit, dia berdoa, lalu mengalami mujizat kesembuhan. Dia bangga. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit, berdoa tapi tidak sembuh? Malah keadaan seperti memburuk. Orang-orang yang mengalami persoalan ekonomi, dia berdoa, bukannya usahanya dipulihkan tapi bangkrut. Nah, yang begini ini apakah Allah tidak beserta? Jangan mempercayai Allah hanya karena saudara melihat mujizat atau hal-hal spektakuler. Percayai dia walaupun keadaan tidak mendukung sama sekali percaya kita. Walaupun kita tidak melihat gejala-gejala kehadiran Allah, kita tidak melihat pertolongan dan kehadirannya, tapi kita tetap percaya. Nah, kalau kita berurusan dengan Allah hanya karena kita mau mengalami mujizat, berkat jasmani, dan bisa melewati hidup di dunia dengan baik dan nyaman dan mudah, kita tidak meniti karir di kekekalan, kita hanya meniti karir di bumi, dan kita hanya minta, dan kita hanya mau menggunakan kuasa Tuhan, kita memanfaatkan kuasa Tuhan, kita memonopoli, kita memanipulasi. Sedangkan kita sendiri tidak sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Allah dan melakukan apa yang Dia ingini harus kita lakukan. Ayo kita mengambil keputusan ini, saudara. Aku tidak punya kepentingan apa-apa lagi, Tuhan. Kepentinganku hanyalah melakukan kehendak. Kalau aku mau merasakan kehadiran-Mu, kalau aku mau merasakan kenyataan bahwa Engkau ada, karena aku mau mengerti yang Kau kehendaki dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Kalau aku berurusan dengan Engkau bukan karena aku mau melihat yang sakit sembuh. Persoalan-persoalan Engkau selesaikan dengan ajaib. Dan aku bisa berbangga diri kepada manusia lain karena aku disertai Engkau secara istimewa. Tetapi ketika aku tidak memiliki keistimewaan di mata manusia secara fisik, secara mujizat, tetapi aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal yang kulakukan, dan aku bisa memenuhi apa yang Kau ingin harus kupenuhi dalam hidupku. Wah, itu kemuliaan, itu keagungan, saudara. Masalah terbesar dalam hidup kita bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit walaupun itu mungkin stadium akhir kanker, bukan cacat fisik,
Masalah besar kita bukan gagal studi, bukan gagal karir, bukan gagal berumah tangga. Tapi ketika kita gagal untuk hidup berkenan kepada Tuhan, selesai saudara. Kalau ada hal yang saudara anggap besar, lebih dari hal melakukan kehendak Allah, Anda tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Jadi jangan menganggap mencari uang lebih sukar dari hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti bahwa menemukan kerajaan Allah lebih sukar dari segala hal. Orang tua bisa tidak mampu memberi warisan apapun, bisa. Tidak mampu memberikan apapun, tetapi jangan tidak mewariskan Tuhan kepada anak-anak. Apalah artinya orang tua bisa mewariskan kekayaan, melengkapi anak dengan pendidikan dan berbagai kecakapan, tetapi tidak mewariskan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, orang tua harus terlebih dahulu memiliki Tuhan, baru bisa mewariskannya kepada anak-anak. Jadi saya bersyukur ya, walaupun sempat kecewa. Kenapa ya saya kok dibully begitu banyak orang di dalam negeri sampai luar negeri? Karena masih ada sesuatu yang saya harap bisa membuat saya bermartabat. Siapa sih yang gak bangga kalau disebut, wah pendeta besar, orang berebut selfie. Mungkin ada sepotong kecil kebanggaan. Dan itu membuat kita tidak ingin ke dunia lain. Jadi kalau Tuhan membuat orang-orang Kristen abad mula-mula tidak memiliki apapun, harapannya hanya dunia akan datang. Makanya saudara punya apapun juga harus merasa tidak punya apapun. Nah itu kan sulit. Makanya orang kaya suka masuk surga, bukan tidak bisa sukar. Tentu diharapkan kita ini jadi kaya supaya dengan kekayaan kita mengabdi, melayani Tuhan, kan begitu saudara. Tapi kalau saudara miskin pun merasa kaya, miskin pun masih merasa ada sesuatu yang bisa membahagiakan atau bisa memberi martabat, ya rusak saudara. Tidak ada apa-apa yang kita nantikan lagi. Nah saya nyanyi, mengajarkan dan mengarang lagu tiada yang ku nanti lagi, tapi sebenarnya masih ada sisa-sisa. Karena manusia itu kompleks. Hati manusia itu kompleks. Tiada yang ku nanti lagi padahal banyak. Kan begitu. Dan orang gak jujur dengan diri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang saudara harapkan, ini nanti kalau jadi, kalau ini nanti begini, aku bahagia, aku lengkap, aku utuh, dan memberi martabat. Udah. Bohong, pengen pulang ke surga itu bohong. Harus merasa tidak memiliki sesuatu yang membahagiakan dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa memberi martabat. Dan saya pengen begitu. Dan sulit karena saya terlanjur jadi orang yang dianggap sukses, terhormat. Nah, sulit. Tapi saya sudah nekat, saudara. Nekat. Sampai saya pikir-pikir kalau hidup saya makin bisa diubah dan betul-betul menjadi penganjur langit baru, bumi baru. Aduh, ini baru namanya GPS. Gerakan pulang ke surga. Kalau Bapak berkata, aku berkenan kepadamu, siapa yang melawan? Siapa yang melawan kalau Bapak di surga berkata, ini anakku yang kukasihi, aku berkenan kepada anak ini. Siapa yang bisa lawan? Tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, siapa juga yang bisa lawan? Saya rindu dan saya mengajak saudara memiliki kerinduan yang sama. Kita menjadi seperti simfoni yang merdu. Setiap kata
kata yang kita ucapkan, renungan hati kita, pikiran, perasaan kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Dan Tuhan akan pasti beri kita kesempatan. Apakah kita melukai hatinya atau menyenangkan Dia? Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa, apa kita melakukan dosa itu atau kita menolak? Ketika Tuhan kirim Lazarus di depan rumah kita, di hadapan kita, apa kita menyambut Lazarus itu atau kita menolaknya? Sampai pada suatu saat, seperti Abraham harus memberikan yang terkasih yang dia miliki, Ishak, kita juga akan melepaskan Ishak kita. Yang pada mulanya rasa sakit, tapi kemudian rasa membahagiakan. Kita mencabut nyawa kita dan kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan kita berani berkata, apapun yang membuat engkau bisa dibahagiakan, aku lakukan Tuhan. Aku seperti orang gila, aku seperti orang tidak waras di mata manusia, aku seperti orang tidak wajar, aku seperti bercumbu dengan bayang-bayang. Tetapi engkau Allah yang hidup, bukan bayang-bayang. Suatu hari semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah, dan ternyata engkau bukan bayang-bayang, dan aku tidak bercumbu dengan bayang-bayang, tapi aku bercumbu dengan Allah yang hidup. Jangan potong khotbah saya lalu mengatakan Pak Eras menikah dengan Roh Kudus. Saya tidak pernah mengatakan itu. Fitnah yang merusak nama baik saya. Tapi semua nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tidak usah kita risau. Kalau kita masih mencintai dunia dan memandang dunia lebih berharga dari Tuhan, kita kurang ajar sebenarnya. Apalagi sebagai orang percaya yang adalah mempelai Tuhan Yesus. Kita tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus saja sudah merupakan indikasi atau petunjuk kita tidak setia. Seorang kekasih yang tidak merindukan kekasihnya, itu ada something wrong, ada yang salah. Jadi kalau kita sekarang rindu pulang ke surga, memang anak-anak Allah harus punya naluri begitu. Tapi bukan kemudian kita minta untuk mau meninggal atau mati cepat-cepat. Ya terserahlah jadwalnya Tuhan ya. Paulus juga mengatakan kalau aku suruh memilih mati atau hidup, aku memilih meninggal dunia. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Dan ini yang kita lakukan. Semaksimal mungkin. Ada orang berkata, kalau orang ngomong surga melulu itu antisosial. Paulus, apakah antisosial? Enggak kan, saudara? Dia rindu bertemu dengan tuannya, majikannya. Karena memang ia menyerahkan hidup sepenuhnya untuk majikan itu. Dan saya senang dengan kehidupan Paulus. Saya mau meneladani hidupnya. Tentu Yesus sebagai teladan kita semua, di atas semuanya. Tapi kehidupan Paulus ini luar biasa, saudara. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Makanya dikatakan di dalam Galatia pasal 5, saudaraku, kalau kita milik Kristus Yesus, kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Sehingga kalau kita berkata hidupku bukan aku lagi, itu bukan hanya slogan ayat Alkitab yang diucapkan, itu harus menjadi keberadaan diri kita. Betul-betul berkualitas sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar yakin dirinya sudah diselamatkan atau yakin dirinya sudah dipilih Allah untuk masuk surga. Bukan begitu. Aduh, rusaknya ketika semua diformatkan di dalam buku sistematika teologi. Jadi ilusi, fantasi itu harus dialami. Allah yang hidup harus dialami. Jangan berkata, kalau kami Pak bertemu dengan Tuhan itu di ranah kami. Ranahmu apa? Teologi Pak, ranah saya. Jadi pakai pikiran saya ketemu Tuhan. Oh harus.
Tapi Allah itu pribadi yang hidup. Ya bukan fantasi atau ilusi, juga bukan objek diskusi semata. Seperti hubungan kita dengan orang tua bisa harmoni itu kita kalau bersentuhan. Kita sentuh perasaan orang tua sentuh perasaan kita. Kita menghayati apa yang Allah lakukan melalui korban putranya, jelas. Tapi Allah apakah juga merasakan yang kita lakukan terhadap dia? Ada juga orang berkata, jangan pakai pikiran, pakai perasaan. Ya enggak bisa juga, bisa sesat. Ini orang-orang yang biasanya menekankan pengalaman batin atau pengalaman spontan. Logika dipakai maksimal, perasaan juga, dan harus ada sebuah interaksi konkret dan punya pengalaman pribadi yang setiap individu pasti berbeda. Lewat semua kejadian, saudara harus memilih yang terbaik, dan saudara pasti tahu yang terbaik itu apa. Apalagi kalau saudara cerdas belajar firman, saudara punya jam doa, makin peka terhadap keharuman kesucian Tuhan. Dan itu kehormatan. Pilih yang terbaik. Pak, saya nggak hubungan seks dengan sekretaris saya. Saya cuma cium dia, sama jahatnya. Saya sih nggak hubungan seks, Pak, saya nggak cium. Cuma aku senang aja lihat pahanya. Oh, lebih baik dikit, tapi itu jahat juga. Saya sih, Pak, nggak hubungan seks, saya juga nggak cium dia, juga nggak lihat pahanya. Cuman aku senang aja bayangin mukanya. Sama. Lalu yang terbaik apa? Lupakan. Hanya satu yang paling cantik di dunia ini, istrimu. Pak, nggak bisa, Pak, karena wajah istri saya sudah berubah. Wajah istri saya sudah berubah, Pak. Bagaimana saya bisa pandang dia cantik? Saya bandingkan sekretaris, rupa bumi langit. Sekretaris saya beda, Pak. Sekretaris saya mulus, Pak. Lalat kalau nempel kepleset. Kalau istri saya lalat nempel di pipinya, bersarang. Satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita punya belas kasihan. Ketika kita punya belas kasihan, melihat istri yang makin tua, kita makin pecah hati. Dia melahirkan anak-anakku. Dia susah payah membesarkan anak-anakku. Lakukan ini, saudaraku, engkau tidak akan berkhianat kepada pasanganmu. Istri-istri lihat suami, aduh kenapa suamiku gak jelas begini. Duru gagah. Apalagi ini suami. Seperti ikan asin garing begini. Kalau belas kasihan dalam hatimu, walaupun dia pernah berbuat salah, engkau berkata, bagaimanapun dia pria yang pernah kucintai dan bapak anak-anakku. Aku mau bawa dia pulang ke surga. Jangan ikut-ikutan sembarangan itu. Ngomong sembarangan, nulis sembarangan di media sosial. Dan memancarkan satu atmosfer seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya dibicarakan, didebatkan. Tapi dari perkataannya dia tidak memiliki sikap hormat. Coba pertimbangkan waktu Anda bicara, Anda nulis di media sosial. Kira-kira Tuhan nyaman tidak dengan tulisan, dengan sikap itu? Tuhan mau kita berurusan dengan dia dan kita hanya mengingini dia saja. Bukan apapun dan siapapun. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, artinya dia menjadi air kehidupan. Hanya Tuhan kebutuhanku. Jangan aku sampai terpisah dari hadirat-Mu. Aku hanya mau ada di hadirat-Mu, ya Allah. Aku hanya mau Engkau terima di dalam kekekalan. Banyak orang yang ketika di ujung maut, di menit-menit terakhir baru mengerti apa tujuan hidup. Ketika semua harus dilepaskan, dia baru tahu, iya ya, nyari apa aku? Terlambat. Apalagi kalau sudah di hadapan pengadilan Tuhan, terlambat. Ngerti nggak? Jadi sebelum hal itu terjadi, kita percaya saja yang dikatakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ketika kita mendapat kesempatan berbuat salah ya, aduh saudaraku, kita memilih Tuhan. Tuhan, kenapa dagingku, nafsuku ini gak kau matikan saja? Oh enggak. Nafsumu masih ada, impuls ada, kesempatan ada, tapi kita memilih Tuhan, itu yang benar. Kalau saudara seorang pegawai, yang lain malas-malas, saudara bisa ikut malas-malas juga karena bos juga udah kaya. Tapi gajimu 15 juta, produktivitasmu itu dihargai 7 juta, engkau nyolong loh, engkau berdosa loh. Jangan main-main, ada mata Tuhan melihat. Biar gua rugi dah. Yang lain terlambat, gua gak terlambat. Yang lain pulang duluan, gua nunggu semua beres. Saudara jangan pikir itu perkara kecil, itu perkara besar. Karena membentuk jiwamu. Biasanya kita menghukum orang yang melukai kita. Paling tidak hukuman itu adalah mempercakapkan kesalahan orang itu kepada orang lain. Betapa beratnya untuk mengembalikan ini kepada Tuhan dan pengadilannya. Karena kita tidak sabar menanti Tuhan. Tuhan berkata pembalasan hakku, bukan hakmu. Lalu saudara dan saya bisa berkata, kalau ini saya biarkan terus, lama-lama ketidakbenaran jadi kebenaran di mata orang. Itu argumentasi manusia. Ada Allah yang hidup yang memerintah. Biar saja dia berperkara. Ketika kita sampai dalam keadaan titik nadir, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, nama besar pun tidak punya, nama kita tercoreng, kita menjadi seperti kotoran atau sampah. Di situ sebenarnya kita baru bisa merasakan bahwa memiliki Tuhan itu segalanya. Saudara, kita harus berpikir realistis bahwa hidup ini kita pasti bersentuhan dengan orang. Jangan berharap kita tidak dilukai. Kita belajar dari yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sebagai tawanan diperlakukan tidak adil oleh sekelompok orang-orang yang memusuhinya, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, orang-orang Roma. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, seperti yang ditulis di Lukas 23 ayat 34, dia bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita disundut oleh masalah, kita ditikam oleh orang di sekitar kita, bahkan orang yang kepadanya kita pernah menanam budi baik, ya itu harus diterima sebagai satu berkat, karena pada waktu itu Tuhan mau mengajar kita. Hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan yang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen yang benar, orang percaya yang benar, tidak mungkin hidup tanpa penderitaan. Bukan penderitaan fisik seperti orang-orang Kristen abad mula-mula, tapi penderitaan menyangkal diri. Pada dasarnya menyangkal diri itu bukan saja menolak segala perbuatan yang melanggar norma atau yang melanggar hukum, tetapi menyangkal diri artinya mengosongkan diri atau menanggalkan segala hak kita. Sehingga hanya ada satu keinginan yang disisakan, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan pada dasarnya adalah melayani perasaan Tuhan. Sehingga kita memenuhi yang dikatakan firman Tuhan. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir
yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, ini
kita menghitung waktu tahun 30 Masehi, peristiwa Pentakosta, lalu tahun 380 Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan orang percaya, selama 350 tahun orang Kristen dalam keadaan tidak menentu. Tuhan memakai pedang kekaisaran Roma untuk menyembelih orang Kristen. Dunia tertutup, orang Kristen tidak bisa masuk ke dalam dunia. Dan Tuhan pakai tangan orang-orang Roma untuk menyembelih orang-orang Kristen, guna mencapai kehidupan Kristen yang sejati. Hari ini saudara, dunia terbuka lebar. Gereja setelah 2000 tahun harus menjadi gereja yang dewasa. Kalau dulu Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma untuk menyembelih orang-orang Kristen, gereja yang dewasa hari ini harus pakai tangannya sendiri menyembelih dirinya. Tetapi apakah ini diajarkan? Tidak. Yang diajarkan ikut Yesus itu luar biasa. Tuhan baik memberkati, Tuhan memberikan kemenangan. Nggak jelas kemenangan apa. Yesus yang benar, Yesus yang menyeret engkau kepada penyaliban. Yesus yang benar membuat engkau hidup tidak wajar di bumi ini. Yesus yang benar membuat engkau harus menderita seperti dia menderita. Di dalam Yohanes 17 tadi ketika Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Dan kemudian dalam doa dia berkata, engkau dalam aku Bapa, aku dalam engkau dan mereka dalam kita. Ini orang-orang eksklusif, bukan rombongan orang-orang yang rame-rame ke gereja. Orang-orang yang berani tidak melihat dunia, meninggalkan dunia dan menyembelih. Dan untuk orang-orang ini Tuhan berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini.